Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Gita, tentunya masih di kelas Miss Gita. Di kelas Miss Gita kali ini akan membahas tentang menggambar peta. Ada di materi pembelajaran IPS, tema 5, subtema 1, kelas 5, semester 1 tentunya. Nah, sebelum kita melanjut lagi nih ya, kalian tahu nggak sih peta itu apa? Sudah pernah melihat peta secara langsung? Dan sudah pernah mencoba untuk menggambar sebuah peta? Nah, semuanya akan dibahas di video pembelajaran kali ini. Jadi, simak terus videonya sampai selesai ya. Kalian tahu apa sih itu peta? Ya, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang dibuat menggunakan skala tertentu pada bidang datar. Pada peta terdapat gambaran-gambaran atau simbol khusus untuk menggambarkan suatu tempat atau suatu wilayah. Nah, sebuah peta dapat dikatakan sebagai peta yang baik jika semua komponen peta terdapat di dalamnya. Lalu, apa saja sih komponen-komponen tersebut? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini, Miss kita sudah menyiapkan satu peta, yaitu peta Provinsi Jawa Barat. Kita cek ya, apa saja sih komponen-komponen peta tersebut? Nah, yang pertama, dari bagian atas dulu, bagian sini. Ada tulisan Provinsi Jawa Barat. Nah, ini adalah sebagai judul peta. Biasanya judul peta itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital semuanya. Letaknya biasanya ada di tengah bagian atas. Komponen selanjutnya pada peta. Lihat tanda ini. Ya, ada tanda arah mata angin ya, dan ada U di situ. U di situ adalah arah mata angin bagian utara. Ini disebut sebagai orientasi peta. Orientasi peta ini fungsinya sebagai petunjuk arah pada peta yang selalu menghadap ke atas, yaitu ke arah utara. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Jika kalian lihat di peta ini, di sekelilingnya ada garis hitam ya. Ini disebut dengan garis tepi. Garis tepi ini adalah garis di sekeliling peta sebagai pembatas peta. Kemudian yang ini, ada tulisan Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini adalah bagian dari peta ini ya. Ini disebut dengan lettering. Lettering dan insert, ini juga insert ya. Ini hampir sama artinya, yaitu peta sisipan untuk menunjukkan letak peta utama terhadap wilayah di sekelilingnya secara lebih luas. Nah, kemudian ada bagian sini. Nah, kotakan ini. Kotakan ini berisi tentang sumber peta dan juga tahun pembuatan peta. Nah, kemudian kotak selanjutnya yaitu bagian ini. Nih ya, yang Miss kita lingkari ya. Ini dinamakan legenda. Nah, legenda ini adalah keterangan arti simbol. Nah, di legenda terdapat skala dan juga simbol. Skala adalah apa? Yuk, ada yang tahu skala peta itu apa? Ya, skala peta itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kemudian ada juga simbolnya. Simbol itu untuk lambang suatu objek pada peta. Nah, itu tadi adalah komponen-komponen pada peta. Setelah kita mengetahui apa saja sih komponen dari peta tadi, maka kita akan lebih mudah dalam menggambar suatu peta. Karena kita tahu apa saja yang perlu disertakan dan juga diperhatikan dalam menggambar peta. Suatu wilayah yang besar tentu tidak mungkin kan digambar menurut ukuran sebenarnya. Oleh karena itu, dalam menggambar peta perlu memperhatikan skalanya. Satuan jarak di permukaan bumi biasanya menggunakan kilometer, sedangkan satuan jarak pada peta menggunakan sentimeter. Skala pada peta dapat ditulis menggunakan dua cara nih. Yang pertama menggunakan skala angka, dan yang kedua menggunakan skala garis.
Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya dengan menggunakan angka. Sedangkan skala garis adalah skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang terbagi dalam beberapa ruas dan setiap ruasnya memiliki satuan panjang yang sama. Berikut adalah contohnya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada tulisan skala 1:100.000. Nah, skala 1:100.000 ini disebut dengan skala angka, karena skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya dengan menggunakan angka. Skala 1:100.000 ini itu berarti setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 100.000 cm atau 1 km jarak sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian, sedangkan yang ini nih, coba kalian lihat, di sini ada garis. Nah, yang ini namanya adalah skala garis, di mana skala ditunjukkan dengan garis lurus yang terbagi dalam beberapa ruas, dan setiap ruasnya memiliki satuan panjang yang sama. Cara membacanya seperti ini. Jarak 10 cm di peta mewakili jarak 10 km di lapangan. Bagaimana? Sekarang kalian tahu bukan apa sih perbedaan dari skala angka dan juga skala garis? Menggambar peta dapat dilakukan dengan 3 cara. Berikut adalah cara-caranya. Cara yang pertama, yaitu dengan cara menjiplak. Cara yang kedua, dengan membuat kotak. Dan yang ketiga, dengan menggunakan pantograf. Untuk menggambar peta dengan cara menjiplak, berikut adalah langkah-langkahnya. Dan untuk menggambar peta dengan membuat kotak, berikut adalah langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, untuk menggambar peta dengan menggunakan pantograf, berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, sekarang sudah tahu bagaimana cara membuat peta dengan menjiplak, membuat kotak, dan juga menggunakan pantograf. Melalui sebuah peta, kita dapat mengetahui ketampakan alam dan juga kondisi geografis suatu wilayah. Bagaimana ya caranya? Caranya yaitu dengan memperhatikan tata warna serta simbol-simbol pada peta. Warna pada peta itu digunakan untuk menunjukkan ciri geografi di dalam peta dengan lebih tepat. Contohnya, jika kalian melihat peta kemudian di peta ada warna merah, biasanya itu adalah jalan raya. Untuk warna orange dan coklat pada peta itu menunjukkan tanah tinggi atau dataran tinggi. Untuk warna biru pada peta itu merupakan kawasan perairan. Untuk warna hijau itu berarti tumbuh-tumbuhan atau dataran rendah, dan untuk warna hitam adalah penempatan. Simbol peta digunakan untuk menggambarkan ketampakan pada permukaan bumi. Berdasarkan ketampakan lingkungannya, simbol peta itu dibagi menjadi 2. Ada simbol budaya dan juga ada simbol alam. Simbol budaya sendiri yaitu simbol yang mewakili ketampakan budaya, seperti kota, jalan, dan juga rel kereta api. Sedangkan simbol alam yaitu simbol yang mewakili ketampakan alam seperti gunung, sungai, dan rawa. Kalian dapat melihat di layar kalian ya, tentang bentuk simbol. Di sini ada bentuk simbol titik, garis, dan juga bidang. Oke, itu tadi materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang menggambar peta, komponen peta, skala peta, dan juga simbol peta. Semoga video pembelajaran dari Miss kita membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat terus ya untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.